Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Fani Aliat Yulianti SH. Nomor NPM 2421900020. Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, tahun ajaran 2024. Dosen pembimbing Asosiasi Profesor Linayati Lestari MA PhD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas politik hukum perihal Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan judul Analisis Putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 7 garis miring 2010 hasil keperdataan anak luar kawin. Latar belakang, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga. Kedua, putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 7 tahun 2010 mengubah paradigma hukum keluarga di Indonesia dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Penting untuk mengkaji dalam ilmu politik hukum untuk memahami dampaknya terhadap keadilan sosial dan sistem hukum keluarga di Indonesia. Ada 3 rumusan masalah. Pertama, apakah putusan ini sejalan dengan azas keadilan dan hukum? Pertama, putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 7 garis miring 2010 sejalan dengan azas keadilan dalam hukum, khususnya dalam perlindungan hak-hak anak-anak. Kedua, keputusan ini memberikan pengakuan terhadap anak yang lahir dari nikah siri yang sebelumnya seringkali terabaikan dan dianggap tidak sah secara hukum. Ketiga, anak-anak dari pernikahan siri kini diakui memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan melalui bukti ilmiah seperti tes DNA. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus melindungi hak anak tanpa diskriminasi. Kedua, rumusan masalah kedua adalah bagaimana dampaknya terhadap sistem hukum keluarga di Indonesia. Pertama, dampak utama dari putusan ini adalah perubahan status hukum anak-anak lahir dari nikah siri yang kini diakui memiliki hak-hak perdata yang sebelumnya tidak diakui, seperti hak waris dan nafkah. Kedua, putusan ini juga menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan dalam sistem hukum keluarga Indonesia, meskipun nikah siri tetap bisa terjadi. Ketiga, masyarakat kini lebih sadar bahwa anak-anak dari pernikahan siri dapat memperoleh pengakuan hukum jika hubungan biologis dapat dibuktikan, yang memotivasi lebih banyak orang untuk melaksanakan pernikahan yang sah. Keempat, tantangan yang muncul adalah proses pembuktian hubungan biologis yang bisa menjadi rumit dan memerlukan biaya serta waktu yang mungkin sulit bagi sebagian pihak. Ketiga, rumusan masalah ketiga adalah apakah mencerminkan harmoni antara hukum positif dan nilai moral. Pertama, putusan ini mencerminkan harmoni antara hukum positif dan nilai moral dalam masyarakat Indonesia yang sering dipengaruhi oleh agama, adat, dan budaya. Kedua, meskipun nikah siri tidak tercatat sah secara hukum negara, praktik ini sering didasarkan pada keyakinan agama atau adat yang dihormati oleh banyak masyarakat. Ketiga, putusan MK mencoba menyelaraskan hukum positif dengan nilai moral dengan melindungi hak anak dan memberikan mereka keadilan sosial, meskipun status pernikahan orang tua mereka tidak tercatat di negara. Keempat, namun meskipun hukum memberikan hak kepada anak-anak dalam nikah siri, ada pandangan sosial yang masih menganggap kritik ini kontroversial dalam banyak komunitas. Putusan ini berusaha menjadi keseimbangan antara hukum dan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 7 garis miring 2010 sejalan dengan beberapa teori hukum, yaitu pertama adalah teori hukum alam Thomas Aquinas, menekankan bahwa hukum harus mencerminkan moralitas universal.
yang tercermin dalam keputusan pengadilan untuk melindungi hak anak-anak yang lahir dari nikah siri, memastikan mereka tidak dipinggirkan secara hukum. Kedua, teori positivisme hukum Hans Kelsen menganggap hukum sebagai sistem norma yang tercermin dalam bagaimana putusan MK menyesuaikan dengan kebutuhan sosial sambil menjaga norma hukum. Ketiga, teori keadilan John Rawls menyoroti kewajaran yang terlihat dalam putusan untuk memastikan hak yang setara bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Keempat, teori rekayasa sosial Roscoe Fownes menunjukkan peran hukum dalam perubahan sosial yang terlihat dalam berbagai putusan MK berupaya mengubah pandangan sosial tentang status anak-anak dari nikah siri. Yang kelima adalah teori kedaulatan hukum, pluralisme hukum, dan teori konflik. Menunjukkan pentingnya penyeimbangan antara berbagai sistem hukum, di antaranya agama, budaya, dan negara, yang penting dalam menyelesaikan ketegangan antara pernikahan tidak tercatat dan hak-hak hukum anak. Akan saya bahas sebuah isu hukum yang cukup penting dalam konteks perkawinan dan status pernikahan di Indonesia yang didapat dari detiknews.com pada tahun 2014 yang lalu. Isu ini terkait dengan keputusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan yang diajukan oleh Macica Muchtar, seorang artis dangdut yang menikah siri dengan Bapak almarhum Murdiono, mantan menteri di era Bapak Soeharto yang lalu. Contoh kasus tersebut menerangkan bahwa latar belakang kasus yaitu Macica Muchtar menggugat Kementerian Agama terkait dengan pernikahan sirinya. Kedua, dia meminta agar pernikahan sirinya itu tidak diakui atau diberi status hukum. Lalu, keputusan MA. MA menolak gugatan Macica Muchtar dan menyatakan bahwa pernikahan siri tetap sah dalam pandangan hukum agama, meskipun tidak tercatat dalam negara. Lalu ketiga adalah pendapat Kementerian Agama. Kementerian Agama menegaskan bahwa pernikahan siri dapat dilaksanakan berdasarkan agama, namun tidak diakui secara hukum negara, dan memberi peringatan akan dampaknya terhadap hak-hak anak dan istri. Berdasarkan data statistik nomor 1, Badan Pusat Statistik dalam kurung BPS tahun 2020. Statistik kelahiran anak pada tahun 2020, Indonesia mencatatkan angka kelahiran sekitar 4,9 juta bayi dengan rasio kelahiran anak luar nikah yang semakin menjadi perhatian dalam kebijakan publik. Menurut BPS, anak luar nikah pada umumnya tidak memiliki hak sama sekali dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Kedua, presentasi pernikahan tidak terdaftar. Meskipun BPS tidak memberikan data spesifik mengenai nikah siri, banyak pernikahan di Indonesia yang tidak tercatat secara resmi yang berkaitan dengan fenomena pernikahan siri. Banyak dari pernikahan ini terjadi berdasarkan adat dan agama, bukan hukum negara. Yang kedua, Mahkamah Agung tahun 2021. Pertama, perkara keluarga. Mahkamah Agung Indonesia mencatat adanya peningkatan jumlah perkara keluarga yang masuk ke pengadilan, termasuk sengketa mengenai status anak dan hak-hak anak dalam pernikahan yang tidak tercatat. Pada tahun 2021 yang lalu, sekitar 40.000 perkara perdata keluarga tercatat di pengadilan dengan banyaknya kasus terkait anak luar kawin dan hak-hak mereka. Kedua, perkara yang dipercepat penyelesaiannya. Mahkamah Agung juga berfokus pada mempercepat penyelesaian perkara yang melibatkan anak-anak luar nikah yang tercermin dalam keputusan penting seperti putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 7 garis miring 2010 yang mengubah status hukum anak luar kawin. Ini mencakup 19.087 perkara yang selesai pada tahun 2021 yang lalu. Sebagian besar terkait dengan hak anak dalam pernikahan yang tidak tercatat. Ketiga, tantangan implementasi putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 7 garis miring 2010. Tantangan pembuktian
Implementasi putusan MK tersebut menghadapi tantangan dalam pembuktian hubungan biologis anak dengan ayahnya. Berdasarkan data dari beberapa pengadilan, biaya tes DNA dan waktu yang dibutuhkan untuk pembuktian ini menjadi kendala bagi banyak pihak. Keempat, data sosial dan budaya. Pernikahan adat dan agama di Indonesia banyak pernikahan yang tidak tercatat oleh negara namun sah menurut agama atau adat. Menurut BPS, lebih dari 10% pernikahan di Indonesia terjadi tanpa pencatatan resmi yang sering dikategorikan sebagai nikah siri. Kesimpulan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 7 garis miring 2010 telah membawa perubahan signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama terkait dengan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat atau nikah siri. Sebelumnya, anak-anak ini tidak diakui secara hukum dalam hal hak perdata seperti hak waris dan nafkah. Namun, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum yang setara kepada anak-anak tersebut dengan syarat dapat dibuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah melalui bukti ilmiah seperti tes DNA. Putusan ini mencerminkan upaya untuk memastikan keadilan bagi semua anak tanpa diskriminasi berdasarkan status perkawinan orang tua mereka. Rekomendasi pertama adalah peningkatan sosialisasi masyarakat perlu banyak mendapatkan informasi mengenai hak-hak luar kawin mereka mengetahui pelindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Perbaikan proses pembuktian pemerintah dan lembaga terkait perlu mempermudah proses pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah agar tidak ada kesulitan atau kendala yang membatasi hak anak-anak tersebut. Ketiga, penguatan hukum perkawinan. Pemerintah dapat memperkuat sistem pencatatan pernikahan secara lebih efisien dan mudah agar masyarakat lebih memahami pentingnya legalitas pernikahan menurut hukum negara sehingga dapat mencegah pernikahan yang tidak tercatat. Keempat, meningkatkan akses hukum, memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan terkait hak-hak anak, luar kawin, dan masalah keluarga lainnya. Terima kasih, jangan lupa di like, share, komen. Ya, rekan-rekan. Berikut daftar pustaka untuk presentasi ini. Terima kasih.